Saya melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Menko Perekonomian dan Bapak Menko PMK. Yang pertama, arahan dari Bapak Presiden sampai dengan 1 dan 2 minggu ke depan belum ada kebijakan pengurangan pembatasan. Sehingga apa yang hari ini disampaikan adalah sebuah rencana tentang skenario yang nantinya akan tergantung dari data-data lapangan. Jadi kami ulangi kembali bahwa 1-2 minggu ke depan belum ada kebijakan pengurangan pembatasan. Yang dibahas hari ini oleh Bapak Presiden adalah skenario yang mana seluruhnya tergantung dari data-data lapangan. Kemudian yang kedua, Bapak Presiden juga mengulangi kembali larangan mudik. Tidak boleh mudik, titik. Dan mari kita ikut menjaga secara bersama-sama tingkat kepatuhan masyarakat agar tidak ada yang mudik, supaya risiko terpapar masyarakat di kampung halaman itu bisa kita cegah. Kemudian juga perlu diingatkan bahwa larangan mudik ini tetap memberikan ruang kepada transportasi yang berhubungan dengan aktivitas logistik, aktivitas pangan, dan kegiatan pemerintahan, serta kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan percepatan penanganan COVID. Kemudian berikutnya, dari gugus tugas tadi melaporkan pada Bapak Presiden tentang kontribusi provinsi yang ada di Pulau Jawa terhadap kasus secara nasional. Untuk kasus terkonfirmasi positif jumlahnya 67%. Kemudian kasus meninggal 79%. Adapun yang sembuh 59%. Ini seluruh data untuk Pulau Jawa dibandingkan dengan data nasional. Kemudian beberapa daerah yang mengalami mengalami peningkatan kesembuhan, yaitu Aceh 83,3%, Bangka Belitung 79,3%, kemudian Bali 71,8%, Kepri 69,0%, dan Gorontalo 62,5%. Kemudian tadi juga gugus tugas melaporkan kepada Presiden tentang perkembangan data pemeriksaan spesimen yang berasal dari sejumlah laboratorium. Ada beberapa laboratorium yang dimiliki oleh kementerian lembaga, dan tadi kami laporkan Pak Presiden, perlu ada peningkatan pembinaan dari kementerian dan lembaga terhadap laboratorium yang ada di seluruh Indonesia, agar peningkatan kualitas dan juga kuantitas hasil pemeriksaan spesimen bisa lebih baik lagi. Termasuk juga menunjuk Kepala Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan sebagai koordinator untuk mengumpulkan seluruh hasil-hasil laporan dari seluruh laboratorium. Kemudian adanya keterbatasan tentang SDM, sehingga mengakibatkan proses testing kurang optimal. Kami telah berusaha untuk meminta bantuan Ikatan Dokter Indonesia, termasuk juga melibatkan seluruh puskesmas yang ada di wilayah terdapatnya laboratorium tersebut, serta bekerja sama dengan asosiasi bidan, terutama yang berkemampuan untuk menangani laboratorium, termasuk juga rencana pemberian insentif bagi petugas laboratorium. Sedangkan sejumlah kementerian lembaga yang memiliki laboratorium, yang pertama adalah Kementerian Kesehatan, memiliki 14 laboratorium. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki 19 laboratorium, sebagian besar adalah milik perguruan tinggi. Kemudian Provinsi memiliki 19 laboratorium, yaitu Laboratorium Kesehatan Daerah.
Kemudian BUMN memiliki 2 laboratorium. Kemudian BPOM memiliki 5 laboratorium. Kemendistek memiliki 2 laboratorium. Kementerian Pertanian memiliki 3 laboratorium. Kementerian Perdagangan, Kementerian Agama 1 laboratorium, dan TNI 1 laboratorium, serta swasta 3 laboratorium. Total semuanya ada 69 laboratorium, sedangkan masih terdapat 54 laboratorium lainnya yang dalam proses untuk peningkatan dan memulai operasional. Kemudian untuk reagen PCR test yang telah didistribusi, itu telah mencapai lebih dari 600.000. Sedangkan total seluruh reagen yang didatangkan dari beberapa negara telah mencapai lebih dari 1 juta. Kemudian laju kasus berdasarkan provinsi. Jawa Timur mengalami kenaikan kasus mingguan sebesar 70%. Kemudian Sumatera Selatan mengalami kenaikan kasus mingguan 157%. Sedangkan Kalimantan Selatan mengalami kenaikan jumlah kasus mingguan 60%. Dari penjelasan, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, 68% kasus yang terjadi diakibatkan oleh klaster Goa dan telah mengakibatkan korban mencapai 107 orang meninggal dunia. Kemudian Jawa Barat mengalami penurunan jumlah kasus mingguan 43%. Selanjutnya kami jelaskan tentang perkembangan warga negara Indonesia yang kembali dari luar negeri, baik pekerja migran, ABK, termasuk juga para pelajar. Jumlahnya mencapai 132.798 orang, di mana terdapat beberapa pintu masuk sesuai dengan perintah Bapak Presiden supaya terkonsentrasi sehingga pengawasannya mudah. Yang pertama di wilayah Kepri, kemudian Kalimantan Barat, kemudian Jakarta, dan juga Bali. Kemudian untuk WNI yang kembali dari luar negeri yang berhasil didaratkan atau diterima oleh gugus tugas Satuan Gabungan TNI, Polri, dan juga Kementerian Luar Negeri serta Kementerian Kesehatan itu mencapai 4.000. Nah, sementara yang menunggu hasil swab adalah 2.850. Kemudian yang sudah kembali adalah 1.493. Jadi di total dari jumlah itu, jumlahnya 4.000 sekian. Kemudian dari jumlah total tersebut, yang telah diketahui hasil swabnya adalah 279 orang positif COVID. Dan sekarang mendapatkan perawatan di Wisma Atlet. Kemudian juga yang tiba di Bali telah mencapai 15.300 orang. Dari hasil pemeriksaan ABK PMI melalui pintu Bali terdapat 312 orang yang positif COVID. Dan saat ini dilaksanakan perawatan di 13 rumah sakit rujukan di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Kemudian untuk treatment, khusus Jakarta, total bed yang terisi oleh pasien adalah 54,3%. Beberapa provinsi juga masih berada di kisaran antara 40 dan 50%, bahkan ada yang berada di bawah 10%. Sementara yang relatif tinggi adalah di Jawa Timur, yaitu Rumah Sakit Dr. Sutomo mencapai 95,2% dan Rumah Sakit
Saiful Anwar di Malang mencapai 73,5%. Kemudian tadi kami laporkan juga konsep yang berhubungan dengan pengurangan pembatasan sebagaimana yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Menko PMK, yaitu upaya atau strategi menghadapi tantangan new normal. Sejauh ini belum ada lembaga yang berani mengatakan kapan COVID akan berakhir. Termasuk juga belum ada kepastian kapan vaksin akan ditemukan. Sehingga sangat mungkin kita akan selamanya hidup dengan COVID. Oleh karenanya, gugus tugas memberikan beberapa masukan. Yang pertama tentang pentingnya prakondisi melalui survei, kajian, riset. Kemudian juga waktu yang tepat, kapan harus dimulai, dilihat dari data-data lapangan yang tadi telah Bapak Presiden perintahkan untuk mengkaji daerah mana yang boleh dibuka. Tentu adalah daerah-daerah yang memiliki kriteria hijau. Dan kalau kita lihat dari 34 provinsi di Indonesia, ada yang memang tingkat kasusnya masih relatif rendah. Tapi namun demikian, tetap kajian secara data dan juga riset memiliki peran yang penting, sehingga nantinya mana daerah yang dibuka, mana yang diberikan pengurangan pembatasan tidak keliru. Demikian juga menyangkut masalah tingkat kepatuhan masyarakat. Sehingga apabila diberikan pelonggaran, pengurangan pembatasan, maka tingkat kepatuhan masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan bisa tetap dilakukan. Kemudian prioritas yaitu lokasinya dan juga bidang apa yang akan dibuka serta simulasi yang perlu dilakukan. Demikian juga tadi telah disampaikan oleh Bapak Mendagri tentang koordinasi antara pusat dan daerah agar masing-masing pemerintah di daerah, apakah dalam bentuk kabupaten kota maupun provinsi, itu bisa siap. Kemudian juga tim monitoring dan evaluasi yang akan memberikan masukan daerah mana yang akan dibuka serta bidang apa yang perlu dibuka. Dan selama pandemi masih berlangsung, maka protokol kesehatan adalah harga mati. Kemudian kami laporkan juga tadi kepada Presiden, ada sebuah narasi pada masa lalu tentang 4 sehat 5 sempurna yang mengajak kita untuk hidup sehat. Tadi kami laporkan Bapak Presiden, ke depan 4 sehat 5 sempurna yang selama ini terdiri dari makan daging, makan ikan, makan sayuran dan buah-buahan, serta minum susu. Kita transformasikan ke dalam suasana masa COVID, yaitu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Kemudian yang keempat adalah olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, dan tidak boleh panik. Serta yang kelima adalah memakan makanan yang bergizi. Dan ini akan menjadi upaya kami dari gugus tugas untuk bekerja sama dengan seluruh komponen bangsa melalui kolaborasi pentahelix berbasis komunitas, termasuk juga pelibatan tokoh-tokoh agama, budayawan, dan juga tokoh-tokoh pemuda, agar narasi tentang 4 sehat 5 sempurna zaman COVID ini bisa dipahami oleh masyarakat dan bisa ditaati. Demikian. Belum ada pengurangan terhadap pelonggaran, ya, tetapi masyarakat sudah banyak yang beraktivitas di luar rumah. Jadi sekali lagi, marilah kita sama-sama meningkatkan kesadaran bahwa aktivitas kita menimbulkan kerumunan itu akan membahayakan, baik membahayakan diri kita maupun membahayakan orang-orang di sekitar kita. Kalau kita negatif, mungkin kita yang akan tertular. Tetapi kalau kita yang positif tanpa gejala, bisa jadi kita yang menulari. Sangat dikhawatirkan apabila yang tertular itu adalah kelompok yang memiliki penyakit komorbid, penyakit penyerta.
yang selalu kami sampaikan bahwa mereka yang memiliki penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes, jantung, kemudian PPOK, penyakit paru, asma, dan juga ginjal serta beberapa penyakit lainnya adalah kelompok yang paling berisiko. Dari data yang telah berhasil dikumpulkan oleh gugus tugas, 68% mereka yang akhirnya wafat adalah penderita ginjal. Sedangkan penderita jantung adalah 51%. Dan penderita kanker adalah 50%. Jadi 3 kategori penyakit tersebut adalah kelompok orang yang paling berisiko. Sehingga dengan demikian, sekali lagi, kami dari gugus tugas mengajak masyarakat agar hentikan kegiatan yang dapat menimbulkan pertemuan satu orang dengan orang lainnya. Kemudian menyangkut masalah sholat Id, memang betul kami juga mendapatkan laporan dari beberapa daerah masih adanya masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan ibadah. Mohon ini juga dimaklumi sebagai suatu hal yang bisa menimbulkan risiko. Kemarin juga kami telah menjelaskan kepada Majelis Ulama Indonesia tentang risiko-risiko yang bisa dihadapi oleh masyarakat yang melakukan pertemuan, baik di tempat ibadah maupun di tempat-tempat publik lainnya. Sekali lagi, kekhawatiran kita adalah ketika orang atau kelompok masyarakat yang telah terpapar positif COVID, namun tidak diketahui gejalanya, itu yang dapat menimbulkan penularan kepada pihak lain. Dan ketika pihak lain ini adalah orang yang kelompok rentan, baik dari usia lanjut maupun mereka yang memiliki penyakit-penyakit yang berisiko, maka risikonya sangat tinggi, dapat menimbulkan kematian. Kemudian yang ketiga, menyangkut arus balik. Hal ini nanti akan kami bicarakan dengan gugus tugas di tingkat provinsi, sehingga teknisnya bisa tepat, agar terutama daerah-daerah yang telah steril atau yang telah berkurang tingkat keterpaparannya, bisa tetap kita jaga, bisa tetap kita lindungi. Kita tidak ingin setelah Lebaran, perpindahan masyarakat dari satu daerah ke daerah lain justru menimbulkan masalah baru bagi daerah-daerah yang telah berkurang kasusnya. Kemudian untuk puskesmas, Bapak Menteri Kesehatan tadi telah melaporkan Bapak Presiden, dan tentunya mungkin secara teknis kawan-kawan media bisa mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari jajaran Kementerian Kesehatan, atau mungkin Bapak Dirjen Yankes selain Bapak Menteri Kesehatan. Kemudian untuk tes PCR per hari, pernah mencapai puncak yaitu 9.630. Kemudian berkurang. Nah, ini yang kami lihat adalah suatu hal yang memang perlu ada pembinaan. Mengingat laboratorium-laboratorium ini tidak semuanya milik Kementerian Kesehatan. Sehingga para pejabat di KL terkait untuk membantu memberikan pembinaan kepada para pegawai yang bekerja di laboratorium sehingga memiliki kemampuan yang lebih tinggi lagi. Kemudian untuk video Indonesia Terserah. Kami jelaskan bahwa kita sangat tidak berharap kalangan dokter menjadi kecewa. Sejak awal kami selalu mengedepankan bahwa ujung tombak kita adalah masyarakat. Kalau seandainya masyarakat ada yang terpapar, lantas sakit, lantas kemudian dirawat di rumah sakit, apalagi dengan jumlah yang banyak dan tempat perawatannya penuh,
maka yang sangat repot adalah tenaga dokter, termasuk perawat. Dari awal ini menjadi bahasan yang selalu kami kemukakan. Jangan kita biarkan dokter-dokter kita itu kelelahan. Jangan biarkan dokter kita itu kehabisan waktu dan tenaga. Mereka telah menghabiskan waktu, tenaga, kemudian juga bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk keselamatan bangsa Indonesia. Oleh karenanya wajib kita lindungi. Jumlah dokter kita termasuk yang paling sedikit di berbagai negara. Total dokter kita kurang dari 200.000 orang. Sedangkan dokter paru berjumlah 1.976 orang. Artinya, satu orang dokter paru harus melayani sekitar 245.000 warga negara Indonesia. Sehingga apabila kita kehilangan dokter, maka ini adalah kerugian yang besar buat bangsa kita. Sekali lagi, mari kita bekerja sama, mari kita saling mengingatkan, cegah dan hindari, jangan sampai kita menjadi sakit. Oleh karenanya, segala ketentuan yang berhubungan dengan protokol kesehatan dan juga ketentuan di bawah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kedaruratan kesehatan hendaknya harus kita patuhi. Kemudian arahan Bapak Presiden tentang bagaimana perkembangan COVID ini. Sejumlah pakar epidemiologi, pakar virus mengatakan bahwa sangat mungkin virus ini tidak akan hilang. Demikian juga vaksin yang sempat kita dengar akan segera ditemukan, ternyata sampai hari ini pun belum ada kepastian. Artinya, dalam waktu yang sangat lama, kita tetap hidup, tetapi berada di bawah ancaman COVID-19. Oleh karenanya, pesan Bapak Presiden, kita harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan kita. Berdampingan dengan bahaya COVID ini bukan berarti membuat kita lengah. Itu yang dipesankan oleh Bapak Presiden. Berdampingan dengan COVID bukan berarti kita menyerah. Justru kita tingkatkan kewaspadaan kita agar kita tidak terpapar COVID.